Barbra Streisand. Barbra Streisand. Perkenalkan, nama saya Kresna Tiana. Saya fotografer and creative director based in Bali. Nah, di video ini saya akan berkesempatan atau saya akan membagi sedikit pengalaman saya memotret Australian Supermodel of the Year di Bali tahun 2018 kayaknya. Saya mendapatkan email dari salah satu tim ASOTI atau Australian Supermodel of the Year tahun 2018 kemarin untuk memotret mereka di Bali karena ini ASOTI ini adalah sebuah kompetisi model di Australia sana dan dia itu selalu berkunjung ke Bali. Jadi finalnya itu ada di Bali gitu. Dan model-modelnya itu melakukan aktivitas di Bali kayak gitu, kayak modelnya belajar dengan beberapa mentor mereka di model, senior mereka di ASOTI. Nah, saat itu saya dapat email dari tim ASOTI untuk memotret mereka. Jadi saya menjadi fotografer tamu gitu. Dan mereka itu kompetisi ini sudah bawa fotografer, videografer dari Australia. Tapi dia itu juga mencari fotografer lokal. Dan nggak tahu kenapa saya dapat email mereka. Jadi mau nggak, Hai Kresna, dia ngomong gitu, mau nggak kamu motretin para model-model kita. Saya cari nih ASOTI ini apa sih kayak gitu. ASOTI ini apa sih, saya cari di web mereka, saya liatin Instagram mereka. Oh, ternyata ini kesempatan yang bagus ini. Karena ternyata di Australia sana itu kompetisi ini cukup bagus, cukup bergengsi kayak gitu. Jadi ada si email itu isinya, mau nggak kamu jadi fotografer tamu untuk motretin kegiatan atau memotret model-model itu biar dia itu luas di depan kamera kayak gitu. Balas emailnya, saya reply emailnya, dengan senang hati saya bilang kayak gitu. Nah, habis itu singkat cerita kita bikin schedule, dia ngasih schedule dia di Bali tanggal berapa sampai tanggal berapa, di mana aja. Nah, di situ saya juga blok tanggal saya ketika itu masih lumayan banyak wedding 2018-2019 ya. Jadi fotografer di Bali itu pasti ramai banget ketika itu. Nah, sekarang karena pandemi, teman-teman tahulah semuanya banyak yang berdampak. Salah satunya kita di Bali juga terdampak. Mungkin teman-teman di Jawa dan di Indonesia lain, fotografer lain juga terdampak. Nah, semoga situasinya cepat membaik dan kita semua kembali lagi beraktivitas. Nah, itu saya blok beberapa tanggal saat mereka di Bali. Jadi saya cukup excited dengan shoot ini karena menurut saya kesempatan itu jarang datangnya kayak gitu. Jadi kalau saya dapat kesempatan itu pasti kita ambil gitu. Saya ambil dan email-emailan, tukaran WhatsApp. Jadi saya WhatsAppan dengan salah satu panitia di sana. Singkat cerita sampailah mereka di Bali. Dan saya dapatlah jadwal dari mereka. Mr. Kresna atau Bli Kresna kayak gitu. Bli Kresna itu dapat jadwal tanggal segini, jam segini sampai jam segini. Terus di sini hari berikutnya di sini jam segini sampai jam segini. Dan saya memenuhi semua jadwal itu karena saya cukup gemar memotret portrait gitu. Saya suka sekali memfoto portrait gitu, memotret manusia, model kayak gitu. Dan kesanalah saya, pas itu seingat saya mereka itu menginap di Hard Hotel Sanur. Nah, saya kesana diundang breakfast, sedikit di brief, kenalan dengan beberapa panitia mereka. And then breakfast, habis itu kita menuju spot pertama. Itu di Komun, di
beach club gitu di daerah Ide Bagus Mantre. Chilling dulu, jadi kita semua diajak chilling dulu santai, jadi nggak langsung memotret, kita chilling dulu. Habis itu ada pelajaran dari mentor-mentor model mereka, kemudian ada sedikit brief dari mentor-mentor mereka, kemudian saya dapat waktu 2 jam kalau nggak salah memotret model manapun yang saya pengen gitu. Nah saya itu nggak gini, nggak mau kelewatan, jadi karena model-modelnya itu bagus-bagus sekali menurut saya. Ada beberapa karakter model itu kayak ada model curvy model, terus model anak muda, dewasa kayak gitu. Jadi sebisa mungkin waktu itu saya manfaatkan kesempatannya. Habis itu memotretlah saya di sekitaran Komun dan di pantai. Nah di situ saya memotret bikini shoot, motret beberapa model. Itu ternyata setelah saya nyoba memotret model-modelnya tidak semua luas gitu, ibaratnya itu tidak semua itu jago di posing. Dan itulah mungkin kenapa kita diundang gitu. Saya diundang jadi fotografer tamu. Nah di situ juga ada fotografer dari Australia langsung. Nah saya berkenalan dengan mereka, sedikit sharing, terus tukar ilmu. Nah itu makanya menurut saya itu kesempatan yang bagus menurut saya, lumayan tidak terlupakan pasti. Yang kedua, motretlah saya di sana, ntar saya liatin beberapa hasilnya. Kemudian itu masih kayak blending gitu sama saya dengan tim Asoti dan model-modelnya. Nah singkat cerita lagi itu kelar di Komun, kita balik lagi di tanggal berikutnya 2 hari kemudian, atau ya 2 hari kemudian kalau nggak salah, saya memotret lagi. Jadi dijadwalkan lagi memotret di Tropicola. Nah di situ tuh Tropicola itu kayak partinya mereka, tapi ada juga belajarnya kayak gitu. Jadi menarik, ini kompetisi yang menarik. Dia itu party, senang-senang, tapi disisipin dengan pelajaran-pelajaran kayak gitu, blending, sharing kayak gitu. Nah di situ motretlah saya di Tropicola dan di pantainya itu. Motret saya di Tropicola, beberapa model. Di situ saya mencoba untuk mendekati model-model yang enggak banyak saya foto pas masih di Komun. Di situ ada beberapa model saya coba ajak komunikasi, terus ajak mencoba beberapa pose kayak gitu. Terus di situ kebetulan saya pas itu mikir, sayang sekali buat kalau nggak diabadikan momen yang bagus ini, nggak divideokan, nggak diarsipkan kayak gitu istilahnya. Kan nelfon tim saya namanya Ahmad, dia yang saya suruh untuk bikin video BTS, klip BTS, saya memotret model-model itu. Nah pas itu si Ahmad nggak bawa gear, ya nggak bawa kamera. Jadi mau nggak mau saya harus memutar otak buat gimana ya caranya biar Ahmad bisa syutingin saya nih. Nah di situ saya langsung nelpon teman saya, Indra, Bapak Indra Fikiren, terima kasih. Pas itu beliau, Indra teman saya itu meminjamkan, membantu saya meminjamkan lensa, kalau nggak salah sih 35 ya, 35 mili, karena saya pakai XA. Bahkan pas itu saya cuma pakai Fuji XA dengan lensa 35 mili, karena saya cuma membawa 2 kamera, satu Sony A73 saya, terus di tas itu ada XA dengan lensa kit gitu. Tapi nggak lucu nih, saya mikirnya kalau aku motret portrait pakai lensa kit kayak gitu. Tiap kita memotret, kita tuh antusias, kita tetap bersemangat gitu, pasti akan tidak terasa photoshoot itu. Nah, memotretlah saya dengan XA, terus blending lagi dengan teman-teman di sana. Di sana tuh mereka lebih dekat jadinya, karena mungkin sudah ketemu beberapa kali ya. Jadi saat saya arahin tuh makin luas mereka dan makin nyaman dengan saya. Mungkin saya jelasin, saya memperkenalkan diri, itu sesuatu yang penting menurut saya kalau kita memotret siapapun. Jadi tujuan kita pun harus dibilang, misalnya memotret portrait kayak model kayak gini,
perkenalkan diri itu adalah hal yang wajib untuk saya. Jadi saya akan storytelling di sana, saya akan jelasin ke mereka saya mau bikin foto kayak gini, kamu masalah nggak kayak gini, kamu masalah nggak saya foto dari belakang, dari depan, atau saya masalah nggak kamu kalau tiduran di bawah dan saya foto dari atas gitu. Saya storytelling sama siapapun yang saya foto, saya berusaha untuk storytelling ke objek atau orang yang akan saya foto kayak gitu. Nah, mereka tuh sangat menyambut dengan baik. Oh, sure, baiklah gitu. Bilang aja apa yang bisa kita bantu kayak gitu. Nah dikasih kayak gitu makin senang nih hati para fotografer pasti. Wah, makin semangat lagi kita motret kita. Jadi membuat portfolio itu sangat penting buat teman-teman fotografer semuanya dengan tujuannya kalian masing-masing. Jadi ada yang wedding, ada yang kayak saya itu memang suka memotret apa saja, jadi saya memotret apa yang saya suka gitu ya. Kalau saya konser, portrait, wedding, terus dan lain-lain, saya hanya memotret apa yang saya suka, dan kebetulannya saya suka memotret banyak hal kayak gitu. Kebetulan sekali karena zaman saya belajar itu ternyata saya mempelajari basic sedikit gitu loh. Jadi food saya pelajarin, konser itu gimana, wedding itu gimana, fashion itu gimana. Saya belajar ngulik ketika itu tahun 2010-2009 lah di YouTube. Dan portrait itu dan fashion atau model fotografi itu salah satu yang saya senang. Karena portrait bagi saya itu kita itu capturing soul, atau memotret bukan hanya memotret orangnya, tapi kalau bisa itu kita memotret jiwanya kita dengan kita membawa kamera, kita fotografer itu kalau bisa misalnya nih orangnya tinggi besar gitu, makanya storytelling itu sangat diperlukan menurut saya. Kita tuh harus brief dia dulu, saling tanya, di samping buat kita blending, kamu tuh hobinya apa, terus sukanya apa, di bagian tubuhmu itu kamu paling senang sama yang mana, mata misalnya, rambut atau apa, kaki gitu. Kita harus tahu itu. Jadi ketika kita memotret objek manusia itu atau portrait itu, kita tuh tahu harus mengekspos yang mana, dan tahu harus kalau orang Bali itu bilang pang metaksu gitu. Kalau bahasa Indonesia itu biar feel-nya keluar, biar energi fotonya itu tersampaikan kayak gitu. Jadi saya tuh selalu berusaha untuk storytelling, bertanya setiap objek apapun maksudnya objek manusia itu saya pasti berusaha untuk ngobrol. Kalau nggak candid ya, kita tuh terang-terangan, saya mau buat foto kayak gini, apakah kamu mau? Terus nanya-nanya, boleh nggak saya menunjukkan filmmu, apakah kamu boleh nggak bergaya kayak gini, menjadilah dirimu, pasti saya gitu briefnya sama orang itu, karena saya ingin memotret yang kamu sesungguhnya, kan feel-nya atau full power, full feeling gitu. Jadi orang yang melihat foto kita tuh langsung wah keren nih, atau wah nih kayaknya orang ini bisa langsung nebak gitu loh personality mereka dari foto kita. Nah jadi itu yang saya pelajari. Inilah hasil-hasil dari foto saya saat memotret Australian Supermodel of the Year 2018. Check this out.